Anak-anak muda, salam. Bersama saya Pendeta Acong Supriyadi, kita kembali berjumpa dalam program Respi, Renungan Inspirasi. Hari ini Respi akan saya beri judul baper. Sebagai anak-anak muda seringkali baper. Apa itu baper? Bawa-bawa perasaan ya. Hari ini saya berharap pagi hari ini tidak ada yang baper. Bapak Ibu sekalian, saya ingin atau saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang dialami oleh John Maxwell. Ketika John Maxwell dia bercerita tentang seorang yang bernama Mr. Meyrick. Pada suatu hari Mr. Meyrick dia harus pergi ke Chicago, harus berbisnis, tapi dia mempunyai kucing kesayangan dan kemudian dia coba mau menitipkan kucing itu kepada adiknya, padahal adiknya tidak suka kucing. Ya, kemudian adiknya dibujuk-bujuk supaya mau merawat kucing selama dia bepergian. Dan karena dibujuk akhirnya adiknya mau. Ya, setelah itu dia pergi ke Chicago dan setelah dia pulang di bandara dia telepon adiknya. Ya, kemudian dia menanyakan bagaimana kabar kucingku. Adiknya ngomong kucingmu telah mati dan akhirnya ditutuplah HP-nya itu. Hati Meyrick ini sangat sedih sekali karena dia memiliki kucing kesayangan. Yang lebih sedih sekali yaitu sikap adiknya yang tidak berperasaan menurut dia. Akhirnya karena dia sangat gundah gelisah, diteleponlah adiknya. Ya, coba kamu itu punya perasaan, kamu kan bisa harus ngomong seperti itu, kamu kan harus bisa lebih berperasaan. Kemudian dia ngomong, lama aku harus ngomong apa? Ya kamu kan bisa bercerita, mungkin kucingnya main di atas genting kemudian jatuh, kakinya patah dan besoknya kucingnya mati. Kemudian oh ya, nanti saya akan lakukan, saya akan lebih berperasaan lagi, maafkan saya. Adik yang ngomong seperti itu. Kemudian ngomong-ngomong, bagaimana kabar mama? Mama tadi malam dia naik genting ya saudara. Itu adalah kisah dari seorang yang bernama Meyrick. Kadang-kadang kita dalam kehidupan bergaulan kita sebagai anak-anak muda, kita seringkali baper, bawa-bawa perasaan. Kita nggak suka dengan sikap teman kita yang suka bercanda. Kita tidak suka dengan orang-orang yang kata-katanya menyakitkan, tingkah lakunya menyebalkan menurut kita, sehingga kita baper, kita mudah tersinggung. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu pribadi yang tidak baperan. Dia bersedia melepaskan hak-haknya demi menaati Allah dan melayani sesamanya atau melayani manusia. Ya. Dia berani melepaskan hak-haknya, ketuhanannya itu demi melayani kita semua. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, dalam Markus 10 ayat 45. Yesus datang bukan untuk melayani, tapi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, kita ada hari ini, anak-anak muda, kita bukan untuk dihormati, tapi kita untuk menghormati. Ya, ada istilah Anda sopan, kami segan. Ya, ketika kita menghormati, orang pasti menghormati kita. Ya. Kita ada bukan untuk dihargai, tapi kita harus menghargai orang lain. Ya. Kita ada bukan untuk dilayani, tapi mari kita datang untuk melayani sesama kita. Ya. Sebagai anak-anak muda, mari kita saling melayani. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Kita lihat di dalam Filipi 2 selanjutnya di ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Tuhan Yesus ketika dia berinkarnasi, dia penjelmaan Allah menjadi manusia adalah tindakan sukarela. Tindakan sukarela.
dia menjelma berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan Yesus tidak melepaskan keilahiannya, tetapi dia menjadi manusia. Tetapi dia mengesampingkan hak untuk menggunakan kemuliaan dan kekuasaannya. Dia menjadi teladan bagi manusia. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, kita mengosongkan diri kita, yaitu kita tidak menuntut hak kita. Seringkali dalam kehidupan kita menuntut hak, yaitu hak apa saja, saudara. Hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, ya. Meskipun kita berhak menerimanya, ya. Yang membuat kita baper seringkali adalah kita seringkali merasa diri kita adalah orang yang penting. Kita merasa diri kita adalah berhak untuk dihargai, berhak untuk dihormati. Sehingga ketika ada orang lain menyinggung kita dengan sikapnya, dengan perkataannya, dengan tingkah lakunya, kita menjadi anak muda yang baper. Nah, hari ini mari kita belajar dari Tuhan Yesus, ya. Kita mengosongkan diri kita, ya. Kita tidak menjadi anak-anak muda yang baper terhadap sikap atau karakter dari teman-teman kita. Teman-teman kita itu banyak. Ada yang pendiam, ada yang suka ngomong, ada yang sedang-sedang saja, ya kadang-kadang diem, kadang-kadang suka ngomong, ya. Ada yang sikapnya ceria, tapi ada yang sikapnya murung. Ada banyak saudara sikap dari teman-teman kita. Tapi mari kita jaga sikap kita, yaitu kita tidak baperan, ya, tidak mudah tersinggung dengan sikap dari teman-teman kita. Hingga kita dengan tidak baper, saudara, kita akan membuat orang lain atau pergaulan kita, hidup kita lebih baik, ya. Mari kosongkan diri kita supaya tidak baper perasaan. Puji Tuhan, semoga ini menginspirasi kita sebagai anak muda menjadi pribadi yang tidak mudah baper. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.